Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu Hadatil Imam Jalaluddin Hadatil Imam Mustafa Muhammad Imarah Hadati man ajazani hadati Sayyidina Kiai Haji Sakrati min ma'adina tabir Jembang wala siyama hadati Syekhina Yai Muhammad Hashim Ash'ari nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fi din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu Abi Hurairah qala dikudau sapa Abi Hurairah. Qala qabbala menyucuk apa? 600. Jadi hadis 650 itu menerangkan kalau kepingin rahmat dari Allah, kalau rahmat yang oleh Allah Ta'ala itu yang ada di dalam hati kalian kepingin tidak dicabut oleh Allah Ta'ala, harus ada kasih sayang terhadap Jadi kasih sayang itu bagaimana? Apakah sayang ke anak, sayang ke cucu harus dibeliin api? Tidak. Apakah harus dibeliin sepeda motor? Tidak. Sampai sayang ke anak belum waktunya punya api, megang api. Belum waktunya pegang sepeda, dibeliin sepeda, itu bukan sayang namanya. Itu tidak ngefek, tidak mempengaruhi terhadap jiwanya. Mencium itulah, mencium anak dan bicara dengan ucapan yang bagus terhadap anak. Itulah yang dapat mempengaruhi kepada jiwanya anak tersebut. Sehingga rahasianya anak itu bisa taat. Dicium, dikecup. Anak itu cara menyayang orang tua. Saya menyayang seorang mbah, seorang anak dan ibu, seorang bapaknya anak dan ibunya anak. Anak kecil dibeliin HP, anak kecil waktunya sekolah SD dibeliin ini misalnya sepeda motor, itu kan belum waktunya. Itu bukan sayang namanya. Akan tetapi nanti bisa anak-anak tersebut itu nggak bisa diatur. Caranya yang mengandung rahasia, tirulah apa yang telah dicontohkan oleh Muhammad SAW. Nabi Muhammad terhadap Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali luar biasa. Luar biasa. Dicium, dikecup dahinya,
sayang, ucapannya halus, bahkan kalau ada umpamanya anak mencium, tangannya juga dicium, itu bagus juga. Itu mengandung kesan ke anak tersebut. Sementara kalau anak disentak-sentak untuk kecilnya, maka tidak mengandung bisa anak tidak ikut. Nah, nyayang ke anak itu bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan baik terhadap anak, lembut terhadap anak, dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke bapak mendatangkan rahmat, anak akhlaknya bagus, kan itu kan? Berarti cara-cara orang menyentak ke anak itu mulai kecil, itu lur besar. Lur besar dapat menjauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anak betul kecil matan sampai misu-misu, anaknya masih kecil, itu terekam. Makanya kalau punya anak kecil, hindarilah anak bergaul dengan anak-anak yang suka misu-misu. Suka misu-misu. Makanya ini tugasnya ibu. Tugasnya jangan anak dilantarkan. Dengan anak dilantarkan. Jadi istilahnya ada pembantunya. Pembantunya itu 100 orang. Lebih baik dirawati sendiri oleh ibunya. Ibunya 1 itu dibandingkan pembantu 100 orang. Masih lebih baik ibu yang 1. Ibu yang sah. Apalagi sekarang era modern, susunya itu bukan susunya orang, akan tetapi susunya sapi, susunya kambing yang dikonsumsikan anak ke anak yang masih kecil. Padahal air susunya ibu dapat mempengaruhi atas karakternya. Ibu bisa mempengaruhi kepada anak. Kalau anak diminumi susunya sapi, diminumi susunya kambing, akhirnya karakternya kayak sapi dan kambing. Lah ibu ini air susunya ibu tuh luar biasa, lebih bagus daripada susunya kambing dan sapi. Hati-hati. Tidak zaman kan yang penting enak. Ibunya capek pakai susu, takut tidak dikatakan Kak kuat beli susu. Padahal pancen gak kuat, cuma dikuat-kuatkan. Itu banyak sekali. Pantas anak tersebut itu tidak bisa diatur. Tidak bisa sebab maka oleh karenanya anak itu harus disayang. Caranya nyayang, memberi konsumsi yang apik, ya, hubungan yang apik, sikap yang apik. Ojo sampai diajari ngomong kasar, karena ngomong kasar dapat menjauhkan rahmat dari Allah. Rahmat tidak mau bersama dengan orang yang kasar, tetapi rahmat bersama dengan orang-orang yang wa anhu dan kecerita saking Abu Hurairah aidan kalawan mani qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sami itu dengar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing utusan di Allah sallallahu alaihi wasallam
Ya guru hale dau sapa sinten Kanjeng Nabi. Jadi hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar langsung Rasulullah dah ja'ala tati'akan sinten Allah ar-rahmatan rahmat mi'ata juz'in ing 100 bagian. Fa'amsaka maka ngekar sinten Allah Ta'ala. Fa'amsaka maka ngekar sinten maka menahan sinten Allah Ta'ala. Indau ing dalem kersane Allah. Ing dalem sanding Allah tis'a wa tis'ina ing 99 apa juz'an bagiane. Wa anzala lan nurunakan sinten Allah fil ardi ing dalem bumi juz'an ing sak bagian. Wahidan kang siji. Wamin dalikal juz'i maka iku maka wamin dalikal juz'i maka wamin dalikal juz'i maka saking mengkono-kono bagian ya tarahamu saling belas kasihan opo al-hulku makhluk hatta tarfa hingga ngangkat seopo al-faros sujaran opo al-faros sujaran hafirahu ing terajaki pirsa pars ing terajaki pars. Afirahu ing telapak kakini. Afirahu ing telapak kakini fars. Atta tarfa hingga ngangkat opo sop opo al fars sejarah. Afirah ing telapak kakini fars. An wala dia sangking ane fars. Osyatan karena khawatir. Osyatan karena khawatir. Antusibah ingin to menani apa fars ing walad. Nah, jadi begini nak, coba lihat saya. Jadi hadis ini sumbernya dari Abu Hurairah. Kata Ibu Hurairah mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah Rasulullah ngitan. Allah Ta'ala itu menciptakan rahmat sejumlah 100 bagian. 100 bagi jumlahnya itu 100 bagian. Cuma yang diberikan, yang ditum di dunia ini cuma sebagian. 99 itu masih ada di kuasa Allah. Yang satu bagian itu ditum di dunia ini, di dunia ini. Nah, makanya dengan bagian satu bagian seluruh makhluk ini sehingga seluruh makhluk saling kasih sayang. Pak, 100 nanti masih dipegang oleh Allah Ta'ala, dikuasai Allah. Artinya lebih baik diberi mana? Di kuasanya Allah. Dipegang kekuasaan di kekuasaan Allah. Yang sebagian ditum kepada manusia, makhluk yang berakal, dan juga dibagi kepada makhluk yang tidak berakal. Dengan satu bagian bapak dan ibu cinta ke anak, seneng ke anak. Para kiai seneng kepada masyarakat, seneng kepada umat. Ya, benar-benar. Dibagi, padahal cuma sebagian itu nak sudah luar biasa. Kalau kita nikmati. Lah, kayak ini luar biasa itu. Sudah luar biasa. Coba kucing seneng ke anaknya enggak?
seneng. Bebek seneng. Ibunya Zen, seneng ke Zen. Ibunya Akbar seneng walaupun Akbar kayak ini. Akbar seneng. Rehan seneng kan? Itu dari rahmat Allah Ta'ala yang ditaruh di dalam lubuk hati mereka. Kalau misalnya orang tua itu gak suka kepada anak, berarti rahmat yang sudah ditaruh di dalam guardnya masing-masing dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kita ini kalau kepingin selalu dapat rahmat Allah, hidup di mana dapat rahmat, jangan sampai abaikan cinta kita terhadap anak. Dan sampai abaikan cinta kita kepada sesama manusia. Cara cinta yopo, ucapannya Joko, jangan sampai melanggar ucapan kayak ucapannya apa? Anjing. Harus sopan, harus sopan. Harus punya hati, sikap yang baik, contoh yang baik. Ojo niru kayak apa nah? Ucapannya Abu Jahal, ucapannya Fir'aun. Ya. Jadi saya kan orang Madura, gak tahunya orang Madura. Nanti kalau cerita orang Jawa kan keliru saya, karena saya jarang kali kumpul dengan orang Jawa. Tapi berteman bisa. Yang sering kan orang Madura itu kan gini, cara ngomong ke anak, jerit-jerit, manggil anak aja jerit-jerit. Sambil lalu gak putangan. Keluar dari rumah, anaknya ada sebelah timur, asar, watuan. Nggak boleh kayak itu. Itu namanya orang tua tidak mendidik. Namanya orang tua tidak sayang ke anak. Masalahnya nanti kalau manggil jerat-jerit, juga anaknya nanti keberikutnya juga niru. Betul? Tuh. Maka jadi orang tua hati-hati. Sambil lalu kayak pasukannya Aling Dharma, kayak pasukannya Insya Allah Pak Lampir, manggil cuma pakai sewek separuh, gak kutangan, ada di luar, manggil jerat-jerit. Itu orang Madura itu. Betul. Jangan dipakai, itu harus dirubah. Budaya kayak itu harus dirubah. Harus dirubah. Kalau kita kepingin manfaat, kalau kita selalu ingin dapat rahmat dari Allah, berarti orang tua kayak itu gak sayang terhadap anaknya. Sebab apa? Dapat mengantarkan rahmat Allah yang ditaruh di dalam hatinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul lah. Iya begitu memang. Allah Ta'ala cabut. Allah Ta'ala mencabut rahmat yang ada di hati mereka. Kalau mereka mendidik anak gak baik, gak mendidik anak ke tetangga gak baik, diajak musuhan. Kadang-kadang orang tua musuhan, ya. Kadang-kadang anak kecil tukaran dengan anak-anak tetangga. Kadang-kadang orang tuanya gak terima. Akhirnya anak awal itu karena tidak terima, murah-murah. Anak yang dibelatkan merekam itu. Merekam. Lalu setelah merekam, kemudian ditiru nanti berikutnya. Berarti bapak atau mbak itu orang zalim. Lah orang semacam ini berarti orang mendidik kayak itu, berarti oleh Allah Ta'ala rahmat yang ada di taruh hatinya mereka itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gak kasihan kalau gitu, kan gak kasihan. Maka kita setiap ada pengajian, ojo diabaikan, dengarkan, kemudian resapi. Biar kita hidup berguna, bermanfaat. Kita nanti mati. Apakah rela kita ini celaka? Kan tidak rela. Maka segala aturan-aturan yang dididik oleh Rasul ikuti. Minimal bagaimana cara anak itu mendidik anak supaya sikapnya baik, supaya ucapannya baik. Jangan anak-anak itu selalu main ini kan anak kecil itu kan masih bersih. Tukeran sekarang, setelah itu lagi akwat. Kan begitu kan? Gak ada dendam. Makanya orang tua jangan sampai tidak terima. Kalau nanti orang tua itu mengeluarkan sikap yang tidak baik, nanti direkam oleh anak. Setelah direkam nanti dipraktikkan oleh anak tersebut. Aduh, berarti orang kaya itu tidak sayang terhadap anak. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Kami ulangi, jangan diabaikan satu rahmat yang diberi oleh Allah SWT. Kalau diabaikan rahmat yang dibagikan oleh Allah, rugi. Di dunia rugi, di akhirat tambah rugi. Sebab Allah Ta'ala menciptakan, membuat rahmat berapa nak? 100. Yang 99 masih belum diberikan. Yang diberikan oleh Ta'ala di dunia cuma satu bagi. Dan satu bagian itu dibagi ke seluruh makhluk, baik makhluk yang berakal atau makhluk yang tidak berakal. Sapi juga diberi, apalagi yang diberi mentok, bebek, pokoknya hewan-hewan dan diberi, baik kucing dan sebagainya. Manusia juga dapat bagian, juga dapat dibagi 1000. Sedunia itu satu bagian itu, rahmat satu bagian dibagi sedunia, baik yang berakal atau tidak. Berarti dapat berapaan itu? Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau menurut pandangan akan berarti kan dapat sedikit. Ya, rahmat yang sudah diberikan dapat bagian sedikit itulah jangan sampai diabaikan oleh kita, agar supaya kita ini tidak jadi orang tidak jadi orang celaka. Maka caranya kita ini harus bagus di antar satu sama yang lain. Karena bagus mendidik anak yang indah, yang bagus dengan tetangga, berarti orang itu rahmat masih tertampung dalam apa? Dalam kalau sampai gak cinta ke tetangga, tukeran dengan tetangga, bahkan siwa dengan tetangga, gak mau ngupeni anaknya, berarti menunjukkan rahmat yang diberi sebagian otak berarti sudah dicabut oleh Allah di dalam hati. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Kuda cinta kepada anaknya enggak? Cinta, saking cintanya kuda itu ketika ngangkat telapak kakinya, ya opo jangan sebab tidak kena ke anaknya. Betul? Iya. Terus an Amir Syafi'i anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ketika saking Amir Syafi'i anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala ngucap sapa Nu'man bin Bashir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh, ini sumbernya dari Amir mendengar dari Nu'man berkata,
Rasulullah kata Nu'man bersabda, di atas sabda Rasul taruh ningali sapa sira al mukminina ing pirang-pirang mukmin. Mari kita lihat, mari kalian itu melihat, mari kita merenungkan ya apa karakter daripada orang mukmin itu. Ya karakternya orang mukmin tarahu. Orang itu mengatakan karakter orang mukmin yang jadi perilaku di antara satu sama yang lain, yang berlaku di tengah-tengah umat. Tidak ada cerita orang mukmin itu tidak tarahu. Pasti orang mukmin itu kasih sayang, akur dengan tetangga, tidak merasa sombong dengan tetangga, adaptasi. Apa salahnya sih adaptasi ke orang lain, cinta ke orang lain, menghormati orang lain, baik kepada orang lain? Kan modal kita bersama untuk bisa masuk surganya Allah, untuk bisa ketemu dengan Allah. Apakah kita tidak mau ketemu dengan Allah sebagai hamba yang sebagai Allah adalah pusat kita bersama, hidup kita bersama? Mari kita harus sadar, kita tambah tua harus sadar. Jangan sampai kita bersama itu tidak akur dengan tetangga, tidak berakhlak dengan tetangga, tidak senyum dengan tetangga. Mari kita tambah tua, mari praktekkanlah. Jangan sekedar ngaku iman, jangan sekedar ngaku Islam, tetapi di samping ngaku Islam, ngaku iman kepada Allah, mempraktekkan rukun di antara satu sama lain, sekalipun dengan lain agama. Paham? Kalau kita merasa orang ini sabda Nabi. Dua karakteristik daripada orang mukmin, watawadi, saling kasih sayang, saling rukun apalagi sampun jual ini. Maka sampean di pondok itu kan ujian, prakteknya apa ujian? Ujian, langkah kalian ujian. Langkah kali itu ujian. Ya apa cara supaya jadi orang yang rukun yo. Wa ta'atufin, dan belas kasihan. Kasihan dengan tetangga. Apa di antara belas kasihan? Tetangga repot tolong. Tetangga repot tolong. Ojo tolong. Karena itu bisa mengandung menyambung Kalau artinya sambung berarti rahmat selalu mengalir. Kalau rahmat mengalir berarti akal pikiran selalu cerdas. Kan ini maksudnya. Maka kita jangan dipateni lampu nih. Kalau ada tangga repot, langsung merespon. Namanya ta'atuf. Istilah Islamnya itu ta'atuf. Istilah Rasulullah saling merespon, saling baik, saling mendukung, saling tolong menolong di antara satu. Sekalipun kalian nggak bisa ngangkat, ya minimalkan parani. Apa salahnya? Cuma tanya toh. Nggak pakai gak kalong duit, betul? Tolong, responnya harus baik. Ojo tengah tengok. Itu perintah Allah melalui Rasulnya. Ojo egonya itu egonya setan. Kan banyak orang mengaku Islam, mengaku iman, tetapi egonya kayak egonya setan. Tidak meniru dalam para Rasulullah. Tirulah di antara sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah, kata Rasulullah, sikapnya orang mukmin dia orang ini. Sikapnya orang mukmin adalah tarahu. Apa tarahu? Menanam ukhuwah Islam antara satu sama yang lain.
menanam, memperkuat apa? Hubungan antara satu sama yang lain. Islami itu kuat, itu namanya tarahum. Saling kasih, saling adaptasi. Dan yang kedua, namanya orang mukmin harus bitawadu. Bitawadi. Apa tawadi? Bitawadi itu adalah artinya saling sambung, mahabbah, membaur di antara satu sama yang lain, saling menarik, cinta di antara satu sama yang lain. Itu namanya orang mukmin. Orang mukmin. Engkau melihat sampean cinta, sampean mereka kulit cinta yang positif. Ya apa selalu terharulah keadaan. Dan yang ketiga harus ta'atuf. Ta'atuf itu apa? Cepat merespon. Tetangga punya kawin langsung direspon. Kencana luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kan cuma intan. Nopo punya kawin nopo. Anda betul lah. Aku tuan panapa teh. Kedun kerepotan teh. Oh iya nak. Kan sambung. Setelah nyambung, rahmat turun dalam tanah. Setelah rahmat turun, maka akal pikiran hidup. Setelah akal pikiran hidup, maka dunia ini jadi luas, berpandangan luas. Antara manusia nikah, antara satu sama yang lain, kama salil jasati, koyo satu itu kaki sakit setuju. Dicubit kanan kiri semuanya sakit. Contohnya sampai sakit gigi, yang sakit giginya sakit semua apa enggak? Sakit semua. Makanya manusia antara satu sama yang lain itu bagaikan satu jasad. Ya, jatuh jasad. Maka kita harus mampu mempraktekkan pertama tarohum. Jadi persaudara harus mampu mencetak ukhuwah, mampu cetak hubungan saudaraan, sambung. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Itu namanya tarahum. Yang kedua harus tawadu, saling kasih sayang antara satu sama yang lain. Ya. Nomor tiga harus ta'atuf, saling tolong, mendepot tetangga tolong. Ya sampai tak tolong tetangga, apalagi satu gang ngergen antara satu sama yang lain. Kayak ngareng angko-angkur. Baiklah penungku batakut kan itu. Manusia kan tak ada takut. Lebih-lebih kiai, angko kiai juga. Tapi angko gelap melawan orang kafir. Ini tak angko, jangan dikira kiai takut. Tak mungkin karena ta'ala orang kiai itu berkelebihan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maju tidak gentar membela yang benar. Jangan dianggap takut kiai. Justru lebih baik, lebih berani daripada orang yang berani. Karena apa? Para ulama adalah pilihan Allah Subhanahu. Para ulama adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Pada pinter ngangkat pedang, pada pinter ngangkat arek, pada pinter asilat, pada pinter zirul. Tapi deki lawannya siapa? Adalah orang kafir begitu. Betul. Deki kira kiai peran seungende ikeyan. Takut sampai orang kiai. Petekuk jet kalau ada boy. Iya. Tapi ada boy. Pada dipencak kiai. Ya. Ya. Sepuh dengan sepukin takut, ini takut. Ini cuma para kiai ulama sebagai contoh. Itu memberi contoh yang baik biar diikuti. Mungkin perang repot ya. Repot.
Kadang orang yang mengodeng ketemu kiai. Rencana apa? Kiai ora gelek. Kiai agel. Padahal tadi kekuatan apa? Yang maha kuat adalah Allah. Kiai tidak ada yang kiai takut. Baik kiai Jawa, kiai Madura, gak ada yang takut. Karena kiai ulama-ulama itu adalah orang yang difilter oleh Allah. Karena difilter, diberi karakter la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Menghadapi apapun. Itulah kiai. Antum ya. Ida stakana nekani loro opo otul anggota tubuh tanda ama kekatari lau maring otul opo sairu jasadihi sekabehane jasadi otul bisa dikalawan melek wal ummah dan pernah dan apa dan pak. Jadi manusia antar satu sama yang lain, katakanlah gampangnya, hidup manusia dalam bertetangga ini bagaikan satu jasad tubuh. Kalau satu sakit gigi, semuanya sakit, tertarik semuanya. Jika orang itu sakit anggota tubuh, contohnya seperti sakit gigi, sakitnya ketarik kemana-mana enggak? Makai bulun burin sakit kayak gigi izin repot nyari obat apa, obat tani sehari untuk mengadi sakit gigi kok nyari obat tani. Karena apa? Nah, sesakit idina sekujur tubuh sakit semua. Begitu pula kita harus berpikir jangan sampai atokaran sesama manusia, apalagi hidup dalam tetangga. Itu satu saudara, sakit satu semuanya sakit, cacat satu semuanya cacat. Maka harus saling menjagalah dengan tarahum, dengan persaudaraan. Harus solidaritas kita harus kuat, harus kuat. Hubungan kita harus jadi satu dan harus saling tolong menolong. Tetangga repot harus ditolong di mana? Karena itu satu jasad. Babu ithmi man la yaman jaruh biulbawaikum wal wasaya bil jar abi Shuraih summa qala wallahu sabab al-Fatihah. Ar-Rahman wa Ar-Rahim ya Allah ya Muslim sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-An'am Rabbi fa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma'lam la ya'lam bihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fanfa'na bima qadina min al-husna bi hurmati ma'alisana bi qaliqati wa mu'abati min al-fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وقنا نسألك فهم النبي ويرزقنا طمنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالمعصية. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.